Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi yang baru Tuhan karuniakan kepada kita semua, untuk kita dapat menikmati semua kasih-Nya, pertolongan-Nya yang menjadi berkat di sepanjang kehidupan kita hari ini. Dan bersama-sama dan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, memeliharakan kehidupan kami hari demi hari, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dengan anugerah yang baru, berkat yang baru, semangat kekuatan yang baru, yang menjadi satu pertolongan bagi kami menjalani segala hal sepanjang hari ini. Kami akan mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi bread of life dalam kehidupan kami, dan menjadi tuntunan kehidupan kami orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal ke-10 ayat ke-19 hingga ke-23. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ke-23, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus pembela kita. Yesus pembela kita. James Bank ketika dia berusia 12 tahun, dia pindah rumah dari desa ke sebuah kota kecil bersama dengan ayah dan ibunya, sehingga dia masuk ke sebuah sekolah di kota kecil itu. Nah, di mana James Bank sekolah, pada saat jam-jam istirahat, maka anak-anak ini diberikan kesempatan untuk mereka
dapat menikmati makanan minuman yang disediakan. Maka tentu saja ada banyak anak-anak, banyak murid yang antri untuk mendapatkan makanan minuman yang disediakan oleh sekolah. Tetapi karena James Bank ini bertubuh kurus, bahkan dia paling kecil di kelasnya, seringkali yang terjadi adalah James Bank ini ketika dia ada dalam antrian, dia diseret keluar atau diserobot barisannya oleh murid-murid lain yang berbadan lebih besar daripada dia. Itu sering kali terjadi, terdorong keluar atau diserobot oleh para murid yang punya tubuh lebih besar daripada dia. Iya, karena dia paling kecil, paling kurus, yang paling mudah untuk digeser, didesak keluar, atau kemudian diserobot oleh murid yang lebih besar. Satu kali Jose, seorang teman sekelas dari James Bank yang bertubuh besar, yang kuat itu, ketika melihat bahwa James Bank ini digeser, didorong keluar dari antrian oleh murid yang lain, maka Jose ini dia segera bertindak dan kemudian merentangkan tangannya membela James Bank dan berkata demikian kepada murid-murid yang lain, "Hei, minggir kalian, biarkan James Bank untuk mengambil makanannya terlebih dahulu, karena dia bertubuh kecil. Biarkanlah dia mengambil makanan terlebih dahulu, jangan ganggu dia." Sambil tangannya direntangkan melindungi James Bank dari tekanan atau gangguan murid-murid yang lain. Dilindungi sehingga tidak ada yang berani menyerobot, tidak ada yang berani mendorong keluar James Bank, sampai akhirnya dia dapat mengambil makanan sesuai dengan urutan antrian. Jose, teman sekelasnya, menjadi pembela dari James Bank untuk tidak ditekan, diganggu oleh murid yang lain. Dan sejak saat itu James Bank tidak mengalami masalah, tidak mengalami gangguan dari murid-murid lain ketika dia sedang mengantri mengambil makanan di kantin sekolah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita pernah ditolak orang lain. Kita pernah mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Yesus pun punya pengalaman yang sama. Yesus mengalami rasanya bagaimana dia ditolak orang lain, dihina orang lain, dianiaya orang lain, disakiti orang lain. Namun Yesus bukan saja dia sebagai korban penolakan dari orang lain, bahkan Alkitab katakan Yesus datang dan ditolak oleh orang-orang yang menjadi umat kepunyaannya sendiri, menolak, menghina dia. Tapi Yesus bukan saja sebagai korban, Yesus juga menjadi pembela bagi kita, orang-orang yang berdosa, ketika kita diperhadapkan dengan Allah yang Maha Kudus. Kita manusia yang berdosa, kita ada di dalam hukuman murka Allah. Kita tidak dapat datang menghadap kepada Allah yang Maha Kudus muka dengan muka, karena dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca sungguh mengingatkan kita kembali bahwa puji Tuhan, bahwa Yesus Kristus menjadi pembela kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita melalui penebusan di atas kayu salib, agar kita yang hidup terpisah dari Allah yang Maha Kudus
yang tertolak oleh Allah Maha yang Kudus, kita melalui iman kepada Yesus Kristus, kita yang menyadari akan dosa-dosa dan pelanggaran kita dan percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan kita beroleh karunia keselamatan dengan cuma-cuma. Bukan dengan usaha kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita adalah manusia yang layak binasa akibat dosa-dosa kita. Kita tidak dapat datang kepada Allah karena dosa-dosa kita. Namun Yesus Kristus dikatakan di dalam ayat yang ke-20, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tabir di dalam bait Allah yang membatasi antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu kemudian digambarkan terbelah. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat datang kepada Allah yang Maha Kudus. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita punya Yesus Kristus pembela kita. Dia berkata, aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Kita melihat dalam catatan Injil bagaimana Yesus Kristus menerima semua orang yang datang kepadanya. Bahkan mereka disebut sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, yang dibenci, dikucilkan oleh masyarakat. Tapi Yesus mau menerima siapapun yang datang kepadanya. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kita tidak akan ditolak. Orang lain dapat menolak kita, orang lain dapat menghindari keberadaan kita, orang lain dapat menghina kita, menjaga jarak dengan kita. Tapi Yesus Kristus mau menerima kita apa adanya kita, dengan penyesalan atas dosa-dosa kita, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena Dia yang menjadi pembela dalam kehidupan kita, orang-orang berdosa. Hidup kita diperdamaikan kepada Allah yang Maha Kudus. Kita tidak lagi ditolak, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dikuduskan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki keberanian untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus dengan penuh pengucapan syukur karena karunia keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, bukan karena usaha kita. Melalui
darahnya yang mahal, yaitu darah anak Allah yang maha kudus yang dicurahkan bagi kita. Dengan apa kita akan membalas kasih Kristus yang besar di dalam kehidupan kita, selain hanya hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari hidup kami di dalam dunia, kami dapat ditolak, keberadaan kami tidak diakui, kami mengalami perlakuan yang tidak adil. Bahkan dalam relasi kami dengan Allah, kami yang manusia berdosa ini tidak dapat datang kepada Allah yang Maha Kudus, karena kami manusia yang berdosa, kami yang layak binasa. Kami adalah orang-orang yang ada di bawah murka hukuman Allah. Yesus Kristus mengalami hal yang sama ketika datang ke dalam dunia. Yesus dihina, Yesus ditolak. Namun Yesus bukan saja sebagai korban, Yesus menjadi pembela bagi kami, manusia yang berdosa, manusia yang menjalani hukuman murka Allah. Melalui kematian di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, Yesus Kristus menjadi pembela kami. Setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus, mengakui, menyesali, bertobat dari dosa-dosa kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kami diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Yesus menjadi imam besar, Yesus yang menjadi pembela kami di hadapan Allah yang Maha Kudus melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap kami Sobat Messenger, setiap kami orang-orang percaya, mengucap syukur atas karunia keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ajar kami ya Tuhan untuk menyadari dengan apa kami membalas kasih Kristus yang besar, selain hidup bagi Kristus, menjalani kehidupan ini dengan mentaati, tunduk kepada kehendak Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami, studi kami, pekerjaan usaha kami. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami, memberikan kekuatan sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan ketaatan kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Berdoa untuk anggota keluarga kami masing-masing Sobat Messenger. Tuhan, Engkau yang peliharakan, Tuhan yang akan memberikan tuntunan bagi kami yang sakit. Sungguh Tuhan, sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, kesepian, Tuhan berikan penghiburan. Bagi kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, kekuatan. Bagi kami sanggup untuk menanggungnya dengan damai sejahtera. Sehingga keluarga-keluarga Sobat Messenger, dimanapun Tuhan tempatkan kami, mungkin kami berpisah, tidak tinggal satu rumah bersama dengan orang tua kami, anak kami, saudara ataupun cucu, kakek nenek kami, tapi Tuhan peliharakan kami satu persatu. Engkau adalah gembala kami yang hidup, yang tuntun langkah hidup kami hari demi hari dengan damai sejahtera, dengan kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Engkau berkati segenap hamba Tuhan, penatua, diaken dalam mengembalakan
melayani setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan. Tuhan berikan pertolongan sehingga berbagai aktivitas kegiatan dalam gereja sungguh membawa satu pertumbuhan kedewasaan iman untuk semakin setia kepada Yesus Kristus, bahkan hidup bagi Yesus Kristus dalam hari-hari yang dipercayakan. Ada rangkaian program ibadah, pembinaan iman, bahkan dorongan untuk memberitakan Injil dan melayatkan kasih kepada sesama. Tuhan, Engkau yang berkati gereja-gerejamu ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati setiap aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dan berbagai tanggung jawab yang dipercayakan. Mereka sungguh-sungguh melaksanakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, menjaga kedaulatan negara Indonesia, bahkan keamanan, kedamaian di tengah masyarakat. Berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena panggilan tugas negara. Tuhan juga berbelas kasihan, mencukupi kebutuhan di tengah keluarga, dan berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi. Tuhan akan memberikan kecukupan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, karena kita percaya Yesus Kristus pembela kita, mengaruniakan berkat-Nya atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, Yesus menjadi pembela kita, manusia yang berdosa, melalui penebusan di atas kayu salib. Setiap kita yang bertobat atas dosa-dosa kita, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Yesus yang membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita di dalam dunia ini, hingga kekekalan di surga kelak. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.